Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat al-aizza an-nujaba rahimakumullah. Al-yawm sanastamir dirasatana fi al-lughah al-arabiyyah wa tahta al-mawdu' al-khamis fahmu tarakib. Ya, baiklah anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu tentang memahami tarkib. Ya, memahami tarkib dalam bahasa Arab atau susunan suatu kalimat di dalam bahasa Arab. Baik, hari ini pemahaman atau memahami tarkib yang akan kita pahami, yang akan kita pelajari adalah tentang al-mubtada dan khabar. Ya, jadi di dalam susunan bahasa Arab ada terkenal yang kita kenal dengan namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari isim. Jadi susunan suatu kalimat yang terdiri dari isim atau dimulai dengan isim. Ya, isim itu adalah kata benda. Ya, sedangkan ada namanya nanti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah suatu susunan kalimat yang dimulai dari fi'il atau kata kerja. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari, memahami tentang mubtada dan khabar. Nah, di sini ya di situ disebutkan ada al-mubtada isyarah. Kemudian ada khabar yang berupa na'at dan zaraf makan. Ya, oke. Khobar itu ada pembagiannya. Nah, di antara khobar itu ada ya berupa na'at atau berupa zaraf makan, ya. Nah, kita kembali ke mubtada. Jadi mubtada ini adalah isim yang berada di awal kalimat, isim marfu ya yang berada di awal kalimat. Nah, di sini kita lihat mubtadanya ya dari contoh 1 sampai 4 itu menggunakan isim isyarah. Isim isyarah itu ya kalimat penunjuk penunjuk ya, yang mana kita ingin mengatakan sesuatu dengan bantuan isyarat. Ya, seperti ini, itu gitu kan. Ini adalah buku misalnya. Ini adalah pulpen. Itu adalah lemari. Itu adalah jam. Nah, itu namanya ini dan itu disebut di dalam bahasa Arab adalah namanya isim isyarah. Karena dia menunjukkan benda ya dengan bantuan isyarat penunjuk. Nah, halau hadza. Nah, di dalam bahasa Arab ada perbedaan ini untuk menunjukkan isim muzakkar atau laki-laki, dan ini menunjukkan isim muannas. Ya, jadi ini dan itu yang digunakan untuk menunjukkan isim muzakkar atau muannas itu berbeda. Ya, muzakkar muannas. Muzakkar itu laki-laki, kalau muannas itu isim yang tergolong berjenis perempuan, ya. Nah, kalau hadza ini untuk isim mudzakkar atau laki-laki. Kalau dzalika artinya adalah itu, ya. Itu kalau biasanya itu kalau kita menunjuk itu berarti objek yang kita tuju itu lebih jauh jaraknya daripada ini, ya. Kalau ini itu biasanya objeknya di dekat dengan kita, dekat dengan gerakan tubuh kita. Misalnya kita menunjukkan ini adalah pulpen, biasanya pulpen itu dekat dengan kita. Tapi kalau kita menunjuk itu adalah jendela, biasanya jarak antara jendela dengan kita itu biasanya agak jauh, ya. Maka kita gunakan ini dan itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini dan itu haza atau zalika. Tapi ini hanya digunakan untuk kalimat-kalimat yang kita tunjuk adalah berbentuk muzakkar.
Tapi kalau dia muannas, kalau dia kalimatnya muannas, maka ini dan itunya berubah menjadi hadhihi dan tilka. Ya, berubah menjadi hadhihi dan tilka. Jadi ini untuk isim muannas adalah hazihi. Itu untuk isim muannas makanya tilka. Kita lihat perbedaan-perbedaan pada tabel yang ada. Kita kembali ke nomor yang pertama dulu, nomor 1. Hadza maqsaf shaghir. Ya. Nah, pada kolom yang ketiga itu khobarnya, jadi khobarnya itu berupa na'at. Khobar, ya. Maqsaf itu khobar, kemudian ditambah dengan na'at. Na'at itu isim sifat, ya. Jadi isim yang mensifati isim lainnya. Nah, jadi dia maqsad itu khobar, kemudian musolla itu khobar, maktaba itu khobar, kharita itu khobar. Ya. Nah, sedangkan na'atnya adalah shaghir. Na'at itu menunjukkan sifat. Ya. Shaghir, nazif, kabirah, shaghirah. Nah, itu juga harus sesuai. Jadi sifat itu menyesuaikan kepada apa yang disifatinya. Tatkala yang disifati itu adalah isim mudzakkar, maka dia bentuknya juga mudzakkar. Kalau dia yang disifati adalah isim muannas, maka sifatnya juga berubah menjadi muannas, ya. Nah, perbedaan mudzakkar dan muannas, ya, Bapak akan jelaskan sedikit di sini. Perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Bagaimana kamu bisa membedakan yang mana itu isim mudzakkar dan yang mana itu isim muannas? Oke. Bapak akan jelaskan sedikit perbedaannya. Tunggu sebentar. Kita akan lihat ada sedikit perbedaan antara muzakkar dan muannas. Ya. Kalau muzakkar, ya, cara kamu mengetahui itu isim adalah mudzakkar, yang pertama dia menunjukkan laki-laki betul. Ya, maksudnya menunjukkan laki-laki betul itu dia itu betul-betul seorang laki-laki, misalnya namanya adalah Muhammad. Ya. Dengan bahasa Arabnya Muhammad, atau misalnya Zaid. Nah, ini semuanya adalah nama laki-laki, ya, yang pastinya yaitu muzakkar, ya. Kemudian yang kedua, manakala dia bukan berupa nama seseorang yang bukan berjenis kelamin, maka kita lihat pada kalimat tersebut. Nah, jika dia mudzakkar, maka kita bisa mengetahuinya dari tidak ada tak marbuto. Nah, tidak ada tak marbuto di belakangnya. Ya, kembali ke contoh yang kita lihat itu. Nah, maqsad, ya, maqsad tidak ada tak marbuto di belakangnya. Maqsad. Kemudian di bawahnya musolla. Musolla. Kemudian, ya, bisa juga misalnya bab, pintu, ya, dan lain sebagainya. Intinya kalau dia itu
isim muzakkar, maka di belakangnya ini tidak ada huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat, yang tertutup ya, bisa seperti ini. Ini kalau dia terpisah di akhir kalimat. Kalau dia bersambung dengan kalimat sebelumnya, dengan huruf sebelumnya, maka dia seperti ini biasa bentuknya. Nah, ini bersambung dengan huruf yang sebelumnya. Nah, jadi kalau dia tidak ada tak marbutoh di belakangnya, maka bisa dipastikan itu adalah isim muzakkar. Jadi cara membedakan isim muzakkar dan muannas ya, ini saja sebetulnya. Nah, berarti kalau kamu ingin mengetahui isim muannas, maka kebalikannya tinggal ya. Muannas bisa diketahui ya dengan apa? Yang pertama, menunjukkan perempuan betul. Ya. Kemudian yang kedua, ya menunjukkan perempuan betul. Contohnya misalnya Fatimah, ini kan nama perempuan betul. Kemudian siapa lagi misalnya Hindun, ini kan nama seorang perempuan. Aisyah misalnya, ya Khadijah. Nah itu semuanya menunjukkan perempuan asli, ya nama seorang perempuan. Kemudian yang kedua, manakala dia tidak menunjukkan perempuan, ya bukan yang berjenis kelamin, maka kamu bisa melihat ya huruf akhirnya ya ada tak marbutoh, ada tak marbutoh ya di akhir kalimat, di akhir kalimatnya ya. Kita lihat contohnya maktabah. Nah, maktabah ya, maktabatun. Situ lagi khoritotun, ya. Jadi kita dan lain sebagainya, misalnya sayaratun ya, dan lain sebagainya. Jadi disinilah perbedaan antara isim mudzakkar dan isim muannas ya. Jadi ya, kamu sangat gampang sekali membedakan mana kapan itu isim yang menunjukkan itu isim mudzakkar dan kapan itu isim muannas, sehingga kamu bisa menyesuaikan penggunaan hadza dan hazihi, kemudian dzalika dan tilka. Oke, maka kita lihat lagi, kembali kepada contoh tabel. Hadza maqsab. Nah, jadi shagir itu artinya dia na'at ya, na'at itu artinya kata sifat. Dia mensifati daripada maqsab. Karena maqsab itu adalah mudzakkar, maka shagirnya juga mudzakkar. Dia tidak ada tak di belakangnya. Jadi maqsafun shagirun, hadza maqsafun shagirun. Di bawahnya dzalika musalla nadzifun. Ya, jadi maqsab itu artinya kantin, shagir itu kecil. Ya, jadi dia menunjukkan sifat kantin itu kecil. Ya. Ini adalah kantin yang kecil gitu. Kemudian dzalika musalla, itu adalah musalla, ya musalla tempat salat, itu musalla nadzifun yang bersih. Ya. Kemudian hadhihi maktabah kabirah. Nah, maktabah ketika dia mensifati maktabah itu muannas, ada tak marbutoh di belakangnya. Maka dia juga kabironya ya, dia tidak kabirun tapi kabirotun, menyesuaikan siapa yang disifatinya. Nah, yang disifatinya adalah muannas. Maktabah itu isim muannas, sehingga ya dia menyesuaikan menjadi muannas juga. Ya. Kemudian bawahnya juga tilka kharitah shaghirah. Itu adalah peta yang kecil, shaghirah ya.
Tadi kan maksab itu shagir karena dia mensifati isim mudzakkar. Ketika menjadi kharithah maka yang disifatinya adalah isim muannas. Jadi kharithatun shaghiratun. Ya, oke. Nah, di sebelahnya ini juga ada susunan khabar mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Tapi berupa jumlah yang terdiri dari khobarnya itu merupakan zorof, ya. Jadi jumlah antara khobar dan zorof makan, ya. Zorof makan tuh keterangan tempat, jadi berada di mana dia. Jadi misalnya kita tetap menggunakan hadza, dzalika, hadzi, tilka, ya. Hadzal maqsafu, ya, wara'al musalla. Tetap kamu pakai hazanya, ini kan mubtadanya. Kemudian maqsab ini khobar dan ada penjelasan di belakangnya keterangan tempat, ya. Wara'al musalla, di belakang musalla. Hadzal maqsaf, kantin ini, ya, atau ini adalah kantin. Wara'al musalla, yang terletak di belakang musalla. Kemudian hadzal musalla amamal maqsaf, ini adalah musalla yang terletak di depan maqsaf, ya, di depan kantin. Jadi dibalik dia. Amam, waro'a itu di belakang, amama itu di depan. Kemudian hadhil maktabah bijiwari ma'malil lughah, ini adalah maktabah, perpustakaan yang berada di bijiwari ma'malil lughah, yang berada di sebelah. Jiwar, ya, bijiwar itu di sebelah, artinya di sebelah ma'mal. Ma'mal lughah itu artinya laboratorium bahasa, ya. Kemudian tilka al kharitah, ya, tilka al kharitatu ala yaminis sabura, itu peta itu, atau itu adalah peta, bisa juga. Atau peta itu ala yamin sabura, berada di sebelah kanan, ya. Ala yamin itu sebelah kanan, as-sabura papan tulis, ya, sesuai dengan gambar yang pernah dicontohkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Nah, baik. Nah, ini adalah contoh daripada mubtada dan khobar, ya. Oke, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian di dalam memahami tarkib atau susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Nanti bisa kalian baca sendiri di halaman 45 itu ada sedikit penjelasan yang berhubungan dengan mubtada dan khabar yang sudah kita pelajari. Baik, tidak ada latihan hari ini pada anak-anak. Jadi cukup kalian pahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan PH yang kedua, ya. Silakan dipersiapkan untuk mengulang-ulangi, dipelajari lagi dari pertemuan atau darsus tsani yang sudah dari awal pertemuan kita sampai pertemuan yang terakhir ini, ya. Baik, ini yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.